Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa TV NU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian hadis Ibanatul Ahkam yang masih terkait dengan persoalan puasa. Dalam kesempatan ini kita akan memasuki kajian hadis yang ke-221. Sebagaimana biasa, sebelum kita memasuki kajian hadis yang ke-221 dari kitab Ibanatul Ahkam yang merupakan syarah Bulughul Maram, maka terlebih dulu kita membacakan surat Al-Fatihah untuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Hasan An-Nuri, Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kedua orang tua kita, dan ahli kubur kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, artinya menemuiku, ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, hal indakum syai'un, adakah sesuatu yang kalian miliki untuk aku makan, kira-kira itu. Qulna, kami pun menjawab, la, tidak. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni idzan shaimun, kalau begitu aku berpuasa. Tsumma atana yauman akhar, kemudian pada hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Faqulna, kemudian kami pun berkata kepada beliau, uhdiyalana haisun, kami diberi hadiah, ya, kami diberi hadiah haisun, ya, semacam makanan lah, namanya hais gitu. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arinihi, hidangkanlah makanan itu padaku atau hais itu padaku. Falaqad asbahtu shaiman, karena dari tadi itu aku berpuasa, tidak makan tidak minum gitu. Fa'akala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam makan hais tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-ma'na al-ijmali hadal hadisu dalilun liman farraqa bainal fardi wan nafli fi wujubi tabyitin niyah minal laili. Hadal hadisu dalilun, bahwa hadis ini merupakan dalil liman farraqa bainal fardi wan nafli fi wujubi tabditin niyati minal laili. Ini hadis merupakan dalil bagi siapa? Bagi para ulama yang membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah dalam hal keharusan untuk menginapkan niat pada malam hari, atau dalam hal kewajiban untuk mengucapkan niat malam hari sebelum fajar. Jadi ada ulama yang memang membedakan antara puasa fardu atau puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau yang terkait dengan puasa wajib atau puasa fardu, tabyitun niyah minal laili, atau mengucapkan niat pada malam hari sebelum fajar, itu merupakan sebagai sebuah keharusan. Sementara pada dalam kasus puasa sunnah itu tidak menjadi sebuah keharusan. Maka hadis ini merupakan
dalil yang digunakan oleh kalangan ulama yang memisahkan antara atau yang membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah dalam hal kewajiban mengucapkan atau melakukan niat pada malam hari. Wa ajaba al-qailuna 'anil hadisi bi'adamil farqi bainal fardi wan nafli. Sementara para ulama yang tidak membedakan keharusan tabyitun niyah mengucapkan atau melaksanakan menggunakan niat puasa pada malam hari, yang tidak membedakan baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib atau puasa wajib dan puasa sunnah, memberikan komentar terhadap hadis ini. Apa menurut mereka? Bi anna ma'na qaulihi fa inni idzan shaimun, bahwa makna atau maksud atau pengertian atau pengertian daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inni idzan shaimun, kalau begitu aku berpuasa, ya. Maksudnya adalah al-ikhbaru an kaunir Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha shaiman. Itu redaksi itu maknanya adalah mengandung pengertian bahwa itu menghabarkan, memberitahukan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha shaiman, yang menjadi orang yang berpuasa ketika itu. La insya'a linniyah, la insya' linniyah, tidak bermaksud untuk mengucapkan niat hina idzin ketika itu. Wa tu'ayyiduhu riwayatun falaqad asbahtu shaiman. Pemahaman seperti ini dikuatkan, atau yang menguatkan pandangan seperti ini atau pemahaman seperti ini, atau terdapat satu riwayat yang menguatkan pandangan, yang mendukung atau menguatkan pandangan ini. Riwayat itu menyatakan falaqad asbahtu shaiman, karena dari tadi aku itu berpuasa. Sungguh dari tadi berpuasa, kira-kira itu. Dikatakan dalam hadis, tsumma atana yauman akhar faqulna uhdiyalana haisun faqulna arinihi. Jawabannya, faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman, hidangkanlah hais tersebut kepadaku karena dari tadi aku berpuasa, tidak makan tidak minum, maksudnya itu kan. Nah, ini riwayat yang menguatkannya. Kalau mereka menyatakan al aslu adamul farqi, bahwa hukum asal tidak ada perbedaan. Nah, ini menarik. Ada dua kelompok di dalam konteks ini. Yang pertama yang melakukan pembedaan antara puasa sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah dalam hal soal kewajiban untuk mengucapkan atau melakukannya pada malam hari sebelum fajar. Ya, ini dibedakan. Dalam konteks yang wajib, puasa fardu hukumnya wajib. Dalam konteks yang sunnah, puasa sunnah tidak ada masalah, dilakukan pada siang hari, meskipun nanti ada batasan-batasannya. Sementara ada satu kelompok lagi yang menyatakan tidak ada perbedaan dalam soal terkait kewajiban melaksanakan niat puasa pada malam hari, baik itu untuk puasa wajib maupun itu untuk puasa sunnah. Nah, argumentasi atau hadis yang digunakan oleh kelompok yang melakukan pembedaan antara puasa yang wajib dan puasa sunnah, ya, dalilnya itu dikomentari oleh kelompok atau ulama yang tidak membedakannya. Menurut kelompok yang tidak membedakannya, bahwa pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inni idzan shaim itu maksudnya bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melakukan niat ketika itu, bukan gitu. Karena ulama yang membedakan itu boleh seorang itu melakukan niat puasa sunnah di siang hari sebelum zawal lah, kira-kira itu kan. Meskipun ada perbedaan juga nanti itu. Tidak ketika itu, tidak. Jadi Rasul ketika menyatakan fa inni idzan shaim, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah dalam pengertian melakukan niat puasa sunnah ketika itu. Tetapi itu, ya, itu hanyalah kabar, pemberitahuan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu asbaha shaim, menjadi orang yang berpuasa, bukan telah berpuasa itu loh. Telah berpuasa, asbaha shaim, menjadi orang berpuasa, bukan dalam pengertian melakukan niat puasa gitu. Nah, riwayat ini didukung oleh riwayat yang menyatakan falaqad asbahtu shaiman, karena dari tadi itu aku berpuasa. At-tahlilu al-lafdiyyu qala fa inni idzan shaimun fihi jawazu insa'in yatataw naharan. Pernyataan fa inni idzan shaimun
Itu pengertian itu kalau begitu aku berpuasa menurut penulis kitab Ibanatul Ahkam, tentu ini adalah cara pandang ulama yang membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Dikatakan fihi jawazu insa'ini tatawwu' naharon, kebolehan untuk melakukan niat puasa sunnah pada siang hari. Yang kedua, uhdiyalana haisun, kami diberi hadiah hais, yaitu at-ta'amu al-muttakhadu minats thamar was-samni wal aqid, yaitu makanan yang terbuat dari campuran kurma, minyak samin dan akid, susu kering maksudnya. Alladzi ukhida zubtuhu, al-labanul ladzi ukhida zubtuhu, yaitu susu yang sudah dibersihkan menteganya, udah damen, dikeringkan gitu. Wa qad yuj'alu ad-daqiqu badal al-aqid, dan terkadang tepung gandum itu juga digunakan untuk menggantikan akid atau susu kering tadi itu. Arinihi minal ironah, kata arinihi itu berasal dari kalimat al-ironah. Falaqad asbahtu sha'iman fa'akala, sungguh karena dari tadi karena dari tadi aku berpuasa, artinya enggak makan. Maksudnya tanawala rasulu minal hais, Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sebagian hais, wa aftara ba'da an kana shaiman, dan kemudian berbuka setelah sebelumnya beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Fiqhul hadis yang paling penting ini. Fiqhul hadis dari sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, dikatakan jawazu niyati shaumi tatawwu'i nahara, kebolehan jawazu niyati shaumi tatawwu', jawazu niyati shaumi tatawwu'i. Kadang-kadang saya itu bacanya tatawwu' kadang-kadang gitu, padahal itu clear, yang benar tatawwu' itu ya, karena mungkin sabkul lisan apa. Jawazu niyatu shaumi tatawwu'i naharon, yaitu kebolehan untuk berniat puasa tatawwu' atau puasa sunnah, kebolehan melakukan niat puasa sunnah pada siang hari. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i. Wa mahallu dzalika idza kana qabla zawal wa lam yatanawal muftirun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh berniat puasa sunnah pada siang hari, kapankah kebolehan tersebut diberlakukan? Yaitu sebelum az-zawal, sebelum matahari tergelincir ke arah barat itu ya, az-zawal. Dan sementara orang tersebut itu belum memakan suatu apapun. Ya, sepanjang misalkan, ini ya, misal kalau nggak punya makanan, nggak punya apa-apa, yaudah diniatin puasa saja, itu boleh. Tetapi di dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu harus dilakukan, hanya boleh dilakukan sebelum qabla zawal, sebelum matahari tergelincir. Itu menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad, sementara Imam Ahmad menyatakan yajuzu saumun nafli bi niyatin minan nahar qabla zawal am ba'dahu li'annahu nawa fi juz'in minan nahar fa asbaha ma nawa fi awwalihi, katanya. Sementara Imam Ahmad bin Hambal menyatakan boleh puasa sunnah dengan niat pada siang hari, baik qabla zawal, sebelum zawal syams, sebelum tergelincirnya matahari, ataupun setelah matahari tergelincir. Argumentasinya adalah li'annahu nawa fi juz'in minan nahar, karena orang tersebut melakukan niat pada salah satu bagian daripada siang. Nah, bagian daripada siang itu ada yang qabla zawal, ada yang ba'da zawal. Maka orang yang berpuasa sunnah itu diperbolehkan berniat di siang hari, meskipun baik itu dilakukan qabla zawal maupun ba'da zawal, setelah qabla zawal, sebelum tergelincir dan setelah tergelincir. Fa asbaha manawa fi awalihi, karena itu apa yang ia niatkan itu sama dengan, yaitu mirip dengan sesuatu yang ia niatkan pada awal siang gitu. Pada awal gitu. Ini menarik. Imam Ahmad menyatakan bahwa boleh kita melakukan puasa sunnah dengan niat di siang hari, baik niat itu terjadi atau dilakukan sebelum matahari tergelincir ke arah barat maupun setelahnya. Argumentasinya karena
Karena apa? Karena ketika seseorang itu melakukan niat baik ba'da qabla zal maupun jawazal, itu dilakukan pada salah satu bagian daripada waktu siang. Karena itu apa yang ia lakukan sebenarnya mirip ya atau sama dengan apa yang ia lakukan pada awal gitu, awal waktu siang gitu. Sama aja sebenarnya. Begitu juga argumen selanjutnya wali anna jami'al laili waqtun liniyatil fardi, karena seluruh waktu malam adalah waktu untuk niat puasa wajib atau puasa fardu, fakada jami'un nahar waqtun liniyatin nafli, demikian juga waktu siang hari itu atau seluruh waktu siang itu adalah merupakan waktu untuk niat puasa sunnah. Ini menarik. Kata imam, kalau gitu nggak ada masalah itu. Gak ada masalah. Alasan lainnya adalah karena seluruh waktu malam itu adalah atau malam hari itu adalah waktu untuk niat puasa wajib, sementara siang hari itu adalah waktu untuk niat puasa sunnah katanya gitu. Maka dikatakan fakada jami'un nahar waktun, karena seluruh siang itu adalah waktu untuk niat puasa sunnah. Sementara seluruh malam itu adalah waktu untuk puasa wajib. Itu makanya gitu. Malam itu untuk seluruh malam itu waktu untuk puasa wajib. Karena itu seluruh siang pun waktu niat untuk puasa sunnah. Makanya melakukan ba'da zawal atau qabla zawal, tidak melakukan niat puasa sunnah baik dilakukan qabla zawal maupun ba'da, tidak ada masalah sepanjang orang yang mau berpuasa tadi itu belum makan atau minum, belum apa-apalah kira-kira itu, ngapain. Waqala Malikun, sementara Imam Malik menyatakan la yasumu illa ayyubayit, ya, bahwa bahwa dalam kasus terkaitan soal puasa sunnah itu seseorang tidak bisa berpuasa, tidak boleh berpuasa kecuali dia itu mengucapkan niat pada malam hari sebelum fajar. Ya Rasulullah. Amma man kana yasrudu as-shauma fala yahtaju ila tabiat, adapun orang yang kemudian melanjutkan puasanya, meneruskan puasanya, maka dia tidak perlu untuk mengucapkan kembali niat puasa pada malam hari sebelum fajar. Kayak hari ini puasa, ya, terus besok puasa lagi. Untuk yang puasa besok saya tidak usah melakukan tabyidun niyah, mengucapkan niat pada malam harinya. Cukup sekali aja. Yang kedua, jawazul fitr min shaumi tatawwi. Yang kedua adalah kebolehan untuk berbuka dari puasa sunnah. Qala asy-Syafi'i wa Ahmad jawazul fitr liman shauma tatawwu'an wala qada'an alaihi mustadillaini bihadzal hadis wa ahadisu ukhra. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa boleh untuk berbuka atau membatalkan puasa, berbuka liman shoma tatawuan, bagi orang yang berpuasa sunnah, ya, membatalkan puasanya gitu ya. Boleh seseorang itu membatalkan puasa sunnahnya, wala qada'a alaihim, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqada. Mustadillaini, di mana keduanya itu berdalil bihadzal hadis, dengan hadis ini, wa ahadisu ukhra, hadis-hadis yang lain. Alfadu riwayatiha mutaqaribatul ma'na wa isnaduha, di mana redaksi riwayat hadis tersebut itu saling berdekatan, pengertiannya samalah, mirip ya, perkataan, sedangkan syaratnya adalah jayyid atau bagus atau baik. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Boleh membatalkan dan tidak wajib qada. Dalilnya tadi hadis ini, hadis 221. Wa qala Malikun wa Abu Hanifah, sementara menurut Imam Malik dan Ibu Hanifah, ya, fi dhahiril riwayah, di dalam dhahiril riwayah menyatakan ila annahu yajibu itmama ma syuri'a fihi min naflin wa la yajuzu fitruhu bila udrin liqaulihi ta'ala wa la tubtilu a'malakum gitu. Sementara menurut Imam Malik, begitu juga menurut Imam Abu Hanifah, di dalam fi dhahiril riwayah, mungkin yang dimaksud di sini adalah kutubudz dhahiril riwayah, yaitu adalah 6 kitab yang disusun oleh Muhammad Hasan Asy-Syaibani, ya.
di mana isi kitab tersebut merupakan riwayat yang Muhammad Hasan Asy-Syaibani riwayatkan dari Abu Yusuf, dari dari Abu Hanifah, atau langsung dari Abu Hanifah. Keenam kitab tersebut namanya adalah kitab Al-Mabsut, Az-Ziyadat, Al-Jami' As-Shaghir, Al-Jami' Al-Kabir, As-Siyarul Kabir, As-Siyarus Shaghir. Keenam kitab tersebut kemudian diringkas oleh Abul Fadl Al-Marwazi yang dikenal dengan nama Al-Hakim Asy-Syahid. Nama kitab ringkasannya adalah Al-Kafi, ya. Dari Al-Kafi kemudian diberikan syarah oleh Imam Syarakhsi namanya kitab Al-Mabsut. Nah, kitab itu maksudnya kitab tentang kitab Zahirul Riwayah. Menyatakan Abu Hanifah menyatakan, Imam Hanifah menyatakan yajibu itmama ma syuri'a fihi min naflin, wajib apa ya? Seseorang itu wajib itmama ma syuri'a. Ila annahu wajib itmamu ma syuri'a fihi, untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, ya, min naflin, baik berupa puasa sunnah atau berupa amal sunnah, wala yajuzu fitruhu, dan tidak boleh apa fitur membatalkannya, bila udrin, dengan tanpa udur, liqaulihi ta'ala wala tubtilu a'malakum, dan jangan membatalkan amal-amal kalian. Karenanya fa in aftara bila udrin aftara, maka karenanya jika dia membatalkan puasa sunnah tersebut dengan tanpa alasan, aftara, maka memang ya dia membatalkan, boleh membatalkan. Wa alaihil qada, namun dia wajib untuk melakukan qada. Itu menurut Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah, ya. Wa in aftara li udrin ka'an amarahu ahadu walidayhi aw syaikhi bil fitri syafaqatan alaihi wa katuruwil haidi 'alal maqtu'ah fa aftara fala itsma fi dzalik wala qada' indal malikiyah. Adapun jika seseorang itu membatalkan puasa sunnah karena udzur, seperti salah satu dari kedua orang tuanya memerintahkan dia, seperti salah satu dari kedua orang tuanya atau gurunya memerintahkan dia untuk membatalkan puasa sunnahnya tersebut karena merasa kasihan dengan kondisinya, atau katuruwil haid 'alal maqtu'ati, atau datangnya haid secara tiba-tiba kepada wanita yang sudah enggak haid berdatang, fa aftara, maka dia boleh membatalkan, fala itsma, dan tidak ada dosanya, fala itsma fidal, dan tidak dosa baginya, wala qada' indal malikiyah, dan tidak ada qada', kewajiban qada' menurut kalangan ulama mazhab Maliki. Itu kalau dengan adanya udzur. Wa yalzamuhul qada' indal Hanaf, tetapi para ulama dari kalangan mazhab Hanafi tetap mewajibkan melakukan qada' li hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Aisyah berkata, kuntu ana wa Hafsah shaimataini, aku dan Hafsah berpuasa, fa'urido lana ta'amun, kemudian fa'urido lana ta'amun, kami dikirimi makanan, fa'akalna minhu, kami pun makan makanan tersebut. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Faqalat Hafsah, kemudian Hafsah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna shaimataini, kami itu berpuasa wahai Rasul, mutatawwi'aitaini, puasa sunnah, fa uhdiya lana ta'amun, kemudian kami dikirim atau diberi hadiah makanan, fa aftarna alaihi, kemudian kami pun berbuka dengan makanan tersebut, ya. Faqala Nabi fa aftar, membatalkannya, ya alaihi, makanan tersebut, ya, berbuka dengan makanan tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqdiya makanahu yauman akhar, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu berdua qodoklah atau mengkodoklah pada hari yang lain, gitu. Ini menurut kelompok daripada Hanafiyah. Kalau Malikiyah, kalau ada udzur nggak ada masalah, ya. Kalau ada udzur nggak ada masalah, dia tetap tidak wajib untuk mengqadha. Tetapi Hanafiyah tetap menyatakan dia wajib melakukan qadha atau ini dalilnya itu. Yang terakhir, Wahtarul Kamal Ibnu Hammam, sementara Kamal Ibnu Hammam
Minal Hanafiyah, salah satu ulama dari kelompok mazhab Hanafi menyatakan annahu yubahul fitr fi ma syuri'a fihi min shaumin nafli, bahwasanya boleh untuk membatalkan puasa atau berbuka atau membatalkan puasa fi ma syuri'a fihi shaumun nafli ya. Yubahul fitri, boleh membatalkan puasa sunnah gitu loh ya. Boleh membatalkan puasa sunnah yang dikerjakan gitu ya. Walau la bi'udrin, walaupun dengan tanpa udur, wa huwa al-aujah, dan ini adalah pendapat yang ya paling sahih lah, kira-kira paling sahih. Litadhafuril adillati alaihi, karena banyaknya dalil yang mendukung pendapat tersebut. Wa huwa qaulu Mujahid, ini adalah pandangan Mujahid. Innama dzalika bimanzilati rajulin yakhruju shadaqata min malih, bahwa hal itu seperti laki-laki yang yakhrujus shadaqah, yang ingin mengeluarkan sedekah, min malihi, dari hartanya. Fa in syaa, jika ia mau, amdoha, dia bisa meneruskannya, memberikannya. Wa in syaa amsaka, jika ia mau pun bisa menahannya. Rawahu Malik wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam 6, illal Bukhari, kecuali Al-Bukhari. Jadi ini menarik ya. Ada perbedaan pandangan melihat soal tentang kebolehan untuk membatalkan puasa sunnah ya. Untuk membatalkan puasa sunnah. Imam Syafi'i dan Imam menyatakan itu boleh membatalkan puasa sunnah, dan dia tidak wajib untuk melakukan qada. Sementara Abu Hanifah menyatakan seseorang yang berpuasa sunnah itu ya, dia tidak boleh membatalkan puasanya atau membatalkan puasanya di tengah-tengah puasa, itu nggak boleh dibatalkan kayak gitu. Karena itu ketika dia membatalkan puasa, maka dia harus mengqadha. Itu sebagaimana juga Imam Malik begitu. Namun ternyata di kalangan mazhab Maliki menyatakan kalau misalkan ada uzur, misalnya karena dia diperintahkan oleh gurunya agar membatalkan puasanya, atau diperintahkan kedua orang tuanya untuk membatalkan puasanya karena mungkin kasihan melihat kondisi dia berpuasa, itu boleh dan dia tidak memiliki kewajiban mengqadha. Tetapi menurut kelompok ulama Hanafi, dia tetap harus melakukan qadha meskipun ada udzur, kalau dilihat di sini tuh ya. Sementara Al-Kamal Ibnu Hammam dari kalangan Hanafi yang menyatakan boleh sebenarnya ya. Artinya dia itu boleh, artinya nggak perlu melakukan qadha itu kan. Ya boleh untuk berbuka atau membatalkan puasa sunnah yang dia telah lakukan. Boleh gitu. Walaupun dengan tanpa uzur, boleh-boleh saja gitu. Ini adalah pendapat yang dianggap paling kuat ya, paling sahih gitu. Ya ini karena puasa sunnah di sini ini seperti apa ya? Seperti kata di sini, seperti seseorang yang bersedekah, seperti seseorang yang ingin mengeluarkan sedekah dari hartanya. Di dalam konteks ini kalau dia menginginkan, dia bisa meneruskan sedekahnya. Tetapi jika dia tidak, ya sudah, dia menahannya. Ini kayak orang berpuasa sunnah. Kalau dia ingin terus saja. Kalau tidak, ya sudah, nggak ada masalah. Nah, kira-kira itu. Nah, ini beberapa hal terkait dengan soal agak lumayan rumit ini ya, tetapi itulah demikian, terjadi perbedaan para ulama terkait dengan soal tadi ya, kebolehan niat puasa pada bulan puasa atau kebolehan berniat puasa sunnah pada siang hari. Ada yang bilang boleh, ada yang menyatakan enggak, kan gitu. Khilaf juga. Begitu juga kebolehan untuk kebolehan untuk membatalkan puasa sunnah ya. Ternyata ada yang menyatakan ya boleh membatalkan tapi harus qadha. Ada yang menyatakan ya boleh membatalkan dan tidak perlu adanya qadha. Demikian beberapa hal penting yang terkait dengan hadis yang ke-221. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah baca, salah kutip, salah pemahaman. Silahkan dikoreksi. Yang kadang-kadang memang saya beberapa hal kadang-kadang ya keliru membaca. Misalnya saya selalu kadang-kadang membaca tatawwu itu, padahal yang benar itu adalah tatawwu. Misalkan shaumut tatawwu itu kan sebenarnya nggak ada. Yang betul itu adalah shaumut tatawwu. Itu kadang-kadang saya tidak menyadari itu. Silakan dikritik dan kita akan dengan senang hati menerima kritiknya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.